Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Faidazmi dari kelas 8B. Video kali ini saya akan menjelaskan sel-sel yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Apa sih itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Setiap sel yang hidup mempunyai membran dan cairan yang disebut sitoplasma. Setiap sel memiliki inti nukleus atau bahan inti, berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti. Sel dibedakan sebagai berikut. Prokariota merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya bakteri. Dan eukariota merupakan sel yang memiliki membran inti, misalnya pada sel-sel hewan dan tumbuhan. Struktur sel. Sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri atas cairan sel dan organel-organel sel. Organel merupakan bagian sel yang mempunyai fungsi khusus. Struktur dan organel di dalam sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku yang mengelilingi bagian luar membran sel dan hanya terdapat pada tumbuhan, jamur, bakteri, dan alga. Dinding sel berfungsi untuk menjaga bentuk sel agar tidak berubah dan tetap kaku. Membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah bagian sel paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya, terutama pada sel hewan, terdiri dari dua lapisan, yaitu fosfolipid dan lipoprotein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Yang ketiga, inti sel. Inti sel salah satu bagian paling penting pada sel karena berperan mengendalikan seluruh kegiatan sel, ditemukan pada sel eukariotik dan prokariotik. Inti sel yang merupakan salah satu organel sel terbesar dan menonjol dalam sel. Nukleus berfungsi sebagai pusat kendali sel dan berisi materi genetik yang mengendalikan aktivitas seluler seperti pertumbuhan, pembelahan, dan metabolisme. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian yang terletak di antara inti dan membran sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Mitokondria adalah organel bermembran yang merupakan tempat terjadinya respirasi seluler pada makhluk hidup. Mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Yang keenam, plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida terbagi menjadi 3. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau. Yang kedua, kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Yang ketiga, leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Ada 2 tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar yang terdapat ribosom dan retikulum endoplasma halus, tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Yang ke-8, badan Golgi. Badan Golgi membentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, lalu menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Yang ke-9, ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran halus. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein dan proses perakitan asam amino. 10. Lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal dan digunakan untuk mencerna makromolekul. Hanya dimiliki sel hewan. Lisosom berfungsi untuk mencerna atau menghancurkan zat sisa, makanan atau zat asin. Yang ke-11, vakuola. Vakuola merupakan organel yang berbentuk kantong dan berisi cairan yang diselubungi membran tunggal.
Pada sel hewan, vakuola terbagi menjadi dua, yaitu vakuola makanan berfungsi mencerna makanan, vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Yang ke-12, sentriol. Sentriol merupakan organel sel yang terdiri dari tubulin dan berbentuk silinder. Sentriol memegang peran penting dalam postur pembelahan sel. Sentriol berfungsi untuk menyelesaikan proses sitokinesis, mengatur spindel mitosis, dan berperan dalam penataan ruang sel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.